Suatu hari, aku sedang bersepeda untuk ke kelas dan gak terlalu memperhatikan karena hampir terlambat. Kuraih ranselku hendak mengirim pesan ke temanku, memberitahunya untuk menjawab kalau profesor tanya aku di mana. Tiba-tiba, HP-ku lepas dari genggaman dan selanjutnya hanya ada kegelapan di sekelilingku. Mereka bilang suatu keajaiban aku bisa selamat. Ada truk mengebut di sekitar tikungan dan menabrak sepedaku, membuatku melayang jatuh ke trotoar. Kalau saja kepalaku pecah, aku pasti mati. Tapi aku juga gak seberuntung itu. Tulang belakangku terluka parah, aku gak akan pernah bisa jalan lagi. Aku berusaha, bersyukur masih bisa hidup. Tapi berada di kursi roda sangatlah berat. Aku benar-benar lumpuh dari pinggang ke bawah. Jadi orang tuaku harus melakukan semuanya untukku. Untuk pertama kalinya ibu harus memandikanku, aku hanya terbaring di sana dan menangis. Aku berumur 20 tahun dan disinilah aku seperti bayi lagi. Itu sungguh memalukan dan aku bisa lihat bagaimana ini mempengaruhi kedua orang tuaku. Ibu harus keluar dari pekerjaannya untuk merawatku, tapi dia merana. Suatu hari aku sudah gak tahan lagi dan memohon padanya untuk kembali bekerja dan menyewa saja perawat profesional untuk merawatku. Mereka memasang iklan online, tapi butuh beberapa hari sampai akhirnya ada yang melamar. Dan satu-satunya yang melamar adalah pria muda bernama Jason yang gak berpengalaman. Ibuku mempekerjakannya saja, karena kata ibu, dia kelihatannya antusias menjadi perawat. Aku sangat marah. Aku gak mau ada pria asing membantuku memakai baju dan membantuku ke toilet. Tapi saat aku melihatnya, semua pikiran tadi langsung sirna. Dia sangat tampan. Aku gak percaya ini. Aku hampir gak bisa melihatnya tanpa tersipu malu. Aku langsung tahu kalau kami bakalan akrab dan dia cuma perlu menutup mata kapanpun aku perlu menggunakan toilet. Kami menemukan jalan. Awalnya dia agak pemalu. Kapanpun kutanyakan padanya soal keluarga atau masa lalunya, dia jadi pendiam lalu mengganti topik. Seolah dia takut membuka diri padaku. Tapi semakin lama dia merawatku, kami jadi semakin dekat. Lalu suatu hari kami sedang keluar di taman dan sesuatu terjadi. Dia mengemas bekal piknik untuk kami. Dan sebelum kami berhenti untuk makan, dia menunduk dan mencium keningku. Aku merasa dunia seolah berhenti. Aku ingin selamanya berada dalam momen itu. Setelah itu jadi jelas kalau kami ini sangat suka satu sama lain. Aku gak bisa beritahu ibu karena tahu ia akan marah padaku karena jatuh cinta dengan perawatku. Tapi ini bukan salahku. Aku gak ingin ibu memecatnya. Jadi kami rahasiakan ini. Ini begitu sempurna. Setiap hari ibu dan ayahku berangkat kerja dan aku bisa menghabiskan hariku dengan pacarku. Kami ke taman tiap hari dan ke bioskop seminggu sekali. Dan kami bahkan mulai belajar bahasa Spanyol sama-sama. Tapi kemudian suatu hari dia izin sakit. Ini benar-benar mendadak dan bukan waktu yang tepat untuk keluargaku karena sidang kasus pengadilan akan berlangsung beberapa hari lagi. Ayahku adalah pengacara dan bersikeras kami lanjut persidangan karena dia meyakini pria pengemudi truk itu layak dihukum karena hampir membunuhku. Aku benar-benar ingin melupakan semuanya dan melanjutkan hidup. Tapi aku tahu gak ada gunanya berdebat dengan ayah. Jason masih sakit di hari pengadilan itu dan aku terus mengiriminya pesan memintanya hadir di sana untukku. Tapi dia bilang dia gak bisa bangun dari tempat tidur. Aku ingin membawakannya sup atau semacamnya, tapi dia bahkan gak mau memberitahuku alamatnya. Akhirnya aku gak punya pilihan lain selain pergi ke pengadilan tanpanya dan semoga semua ini akan berakhir secepatnya. Begitu pengemudi truk itu muncul, bisa kurasakan betapa marahnya orang tuaku. Dia terlihat seperti pria yang gak peduli apa yang sudah diperbuatnya padaku. Dan segera saat dia mengaku gak bersalah, ayahku bangkit dan mulai memaki. Aku sangat malu dan hakim meminta jeda istirahat sebelum giliranku berdiri dan bersaksi. Aku keluar dari sana sambil menangis. Yang kuinginkan hanya bertemu Jason dan aku gak tahu kalau harapanku ini akan terkabul. Aku keluar untuk cari udara segar dan kudorong kursiku cepat sampai hampir menabrak seseorang. Saat aku mendongak ke atas, kusadari itu Jason. Aku senang sekali melihatnya, aku hampir menangis. Tapi dia gak terlihat senang melihatku, malah wajahnya memerah. Kukira kamu sakit. Aku bertanya padanya dan sebelum dia bisa menjawab, seorang wanita muncul dari belakangku dan berkata, Jason, ayahmu butuh kamu di dalam sana, ayo nak. Aku gak mengerti. Aku tanya Jason apa yang terjadi, lalu wanita itu melihatku dan berkata,
Bagaimana bisa kamu kenal anakku? Lalu ia kembali berjalan masuk. Jason melihatku dan minta maaf, lalu cerita padaku mengapa dia sebenarnya ada di sana. Ayahnya adalah supir truk yang nyaris membunuhku. Saat dia tahu, dia menyuruh ayahnya untuk berterus terang dan mengakui kesalahannya. Tapi ayahnya gak mau. Jason merasa sangat bersalah soal itu, sehingga dia melamar pekerjaan sebagai perawat. Tapi dia gak menyadari kalau aku adalah cewek yang ditabrak ayahnya sampai beberapa hari lalu. Saat surat untuk persidangan itu datang, dia melihat namaku dan hampir saja muntah karena kaget. Aku duduk di sana, terguncang. Bisa-bisanya dia rahasiakan ini dariku. Ini gak mungkin terjadi. Cinta di hidupku adalah anak dari pria yang membuatku berada di kursi roda. Masih ada 10 menit lagi sebelum aku harus balik ke sana dan cerita kebenarannya. Aku tahu akan menyakitkan bagi Jason melihat ayahnya di penjara. Tapi apa aku punya pilihan lain? Aku mengatakan yang sebenarnya, dan sekarang kami menunggu hukuman apa yang akan dijatuhkan. Aku cinta Jason, tapi aku nggak tahu bagaimana masa depanku nanti. Orang tuaku nggak terima kami bersama, begitu juga orang tuanya. Gak bisa kupungkiri, kalau aku nggak alami kecelakaan ini, aku nggak akan pernah bertemu Jason. Kurasa paling nggak ada satu hikmah dari semua ini.